Itu waktu itu di tempat rumah orang tua aku, itu aku dibekap, ngamuk lagi nyet aku. Udah nikah tuh waktu itu? Udah nikah. Karena WA-an aku sama dia itu sadapan, saya ngeliat ada kontak seniornya, tapi fotonya cewek. Aku langsung ke hotel tersebut, dan perempuan itu ngebuka, habis itu cekcok, habis itu aku langsung aku mau dibunuh. Merasa adil nggak dengan adanya sidang disiplin kemarin putusan kan gitu? Dia nggak ada efek jerahnya dan mental aku bener-bener dirusak. Aku kayak ngerasa ini nggak adil banget dan sampai aku ngerasa diri aku tuh nggak ada gunanya banget. Dia malah bilang gini, kamu mau apa? Mau harta apa? Kalau kamu nggak cabut laporan, ya udah aku nikahin aja. Pemandu karaoke. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Uya Kuya, aslinya Surya Utama. Oh gitu. Baru tahu nama saya Surya Utama ya? Baru tahu. Ya. Ini Mbak Faradiba ya, datang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oh, tepatnya Ian Kasela dong berarti. Iya. Baradang, daradang. Iya kan? Ini ada Mbak Faradiba dan juga Mas Andik. Iya. Kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya. Dari Aka Law Firm. Aka Law Firm ya. Iya. Oke. Mbak Faradiba ini datang ke kita malam-malam tiba-tiba. Baru datang dari Kalimantan baru? Iya, banget nih. Baru banget. Oke, jadi ada video yang viral sebetulnya. Istri dari oknum polisi. Oke, Mbak Faradiba ini istri dari oknum polisi yang katanya diapain? Dipukul. Diapain lagi? Terus habis itu digampar sama dijam, habis itu diancam mau dibunuh Sama suami kamu? Iya. Oke, ini oknum polisi di? Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan? Iya. Di Banjarmasin. Di Polda. Di Polda, Polres? Polda. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke. Ini gimana ceritanya nih sampai viral nih? Sampai viral itu karena aku kan ngelaporin, tapi agak kurang gimana gitu. Jadi Oke, kamu melaporkan oknum suami kamu tersebut, ini, iya. oknum tersebut, dan akhirnya karena memang tidak ada kejelasan, jadi aku memviralkan dan menuntut keadilan untuk diri aku sendiri karena ya kejadian ini, walaupun kejadiannya itu pas hari itu yang fatal, tapi kan sebelum-sebelumnya aku udah ngerasa kekerasan itu udah terjadi di hidup aku gitu. Oke, kamu kenal sama dia di mana? Dia temennya keponakan aku. Temennya keponakan kamu. Oke, kenal terus langsung pacaran, langsung nikah beberapa lama? Jadi kenal dulu selang 1 bulan, habis itu pacaran, habis itu dia tes masuk kepolisian, terus habis itu sebelum itu kita udah tunangan karena aku nggak mau nunggu yang tidak pasti, jadi tunangan, habis tunangan dia keluar, nah dari keluar itu dia udah mulai arogannya tuh udah mulai kelihatan. Keluar tuh maksudnya apa? Sekolah? Keluar, dari pendidikan tersebut. Udah lulus gitu maksudnya? Udah lulus, okay. Udah lulus. Karena kita stay bareng, jadi kayak udah ketahuan gitu, arogannya tuh udah mulai ketahuan. Stay bareng tuh sebelum menikah berarti? Iya, sebelum menikah. Sampai. Jadi kamu selama di pendidikan kamu jadi pacar, jadi tunangannya dia berarti ya? Jadi tunangannya dia. Oke, tapi belum ada tanda-tanda tuh waktu itu? Nggak ada sih, belum. Belum, masih baik aja. Oke, akhirnya kamu memutuskan buat menikah? Iya, karena dia di tempat aku terus, jadi kata mama aku lebih baik daripada terjadi yang tidak dan mama juga nggak mau menanggung apapun, dia lebih baik kita nikahkan secara kekeluargaan.
kekeluargaan itu kekeluargaan aku. Gimana tuh nikah secara kekeluargaan tuh gimana maksudnya? Maksudnya nikah siri. Oh, nikah siri. Iya, nikah siri. Ya tidak secara negara. Karena dia masih belum lepas ikatan dinasnya. Oke. Jadi kamu bukan ibu Bayangkari, Bukan, tapi istri ya, istri. nikah siri. Secara agama. Oke. Gimana? Awalnya disiksa tuh gimana? Jadi dia ketahuan aku, jadi waktu malam itu dia izin mau ke tempat dunia malam. Dunia malam tuh apa, langit? Kan periksa begitu ya? Ke Hiburan malam. Hiburan malam. Apa nih, diskotik atau room. room, kamar Iya. hotel gitu? Bukan, Karaoke. room karaoke. Oh, Karaoke. sorry nih, saya nanya karena saya orangnya lugu banget. Orang sering manggil saya Uya si Polos. Polos potongan losmen maksudnya. Ini bercanda biar nggak terlalu tegang ya. Iya. Oke. Jadi ke room ya, ke room. Iya, ke room karaoke bersama seniornya. Habis itu Polisi juga. Oke. terus habis itu saya bilang, kan biasanya Ini apa? Ke room itu dalam rangka ada operasi penggerebekan? emang enggak ada, memang dia suka ke Hiburan. tempat Oh, hiburan main aja, ya ya. main aja. Jadi cari hiburan boleh aja loh. Iya, dan aku pun nggak ngelarang juga, karena kalau ngelarang Iya. pun aku bakalan Hah? iya. Emang udah pernah kejadian sebelumnya? Pernah kejadian aku pernah ngelarang, itu waktu itu di tempat rumah orang tua aku. Itu aku dibekap gitu, katanya izinin nggak, kalau nggak kamu ikut aja katanya gitu. Udah nikah tuh waktu itu? Udah nikah. Oke, malam itu kamu nggak ngelarang? Nggak ngelarang, Oke, memang terus? nggak ngelarang. Dan setelah kejadian yang udah dia kekerasan itu, aku udah nggak ngelarang lagi. Oke. Karena aku udah percaya juga, karena nggak mungkin main cewek gitu. Kenapa nggak mungkin main cewek? Setia orang? Iya, karena selama ini dia nggak ada sih ketahuan aku yang kayak gimana. Dan aku juga Iya. ngelihat pernah dibawa ke room tersebut, dan itu cuman seniornya doang. Iya, cuman nyanyi-nyanyi Iya, boleh lah ya. dan ya gitulah. Ya mau Dan- polisi, mau tentara, mau siapapun boleh aja karaoke, nggak ada salahnya gitu kan, nggak ada Iya. salahnya. Kemarin juga ada foto almarhum Joshua di klub malam juga, itu sah-sah aja ya. Iya. Tetap ya hiburan boleh-boleh aja. Iya. Selama kita tidak menyalahi aturan di situ ya. Oke, terus? Dan akhirnya aku ngechat dia, kamu kalau masih kan dia di sana itu obat ya, jadi Sebenarnya apa? Obat pusing atau gimana? ya Mabok. mabok. Habis Mabok nih apa nih? Maksudnya minum atau? minum dan obat-obatan juga. Kamu yakin ngomong gini nih? Iya, karena dia ada bukti chatnya juga. Oh, ada bukti. Kamu ngomong nih bisa dipertanggungjawabkan Iya, ya? bisa dipertanggungjawabkan karena dia ada bukti, dia ngambil barang lah, inilah itulah. Dari gitu. bukti chat. Dari bukti Oke. chatnya. Terus? Dan aku pun pernah menyaksikan sendiri Ngapain? nelan obat gitu. Obat pusing? Nggak harus jelas dong. Harus, ya kan bener kan? Obat Ya, apa itu? narkoba. Bener nih kamu Iya, udah. ngomong Iya, benar. Aku bisa pernah. tanggung jawabkan ini omongan kamu ya? Iya. Oke, terus? Terus habis itu Saya emang nggak percaya ada polisi bisa begitu ah. Kan polisi kan berangkat kejahatan. Ya oknum mungkin lu Oknum. Oh, ya, mana saya nggak percaya. Iya. Ya, terus? Kan ini kita tertujunya pada oknum Iya, tersebut. iya. Soalnya kalau teman-teman gue tuh polisi, teman gue ada kanit narkoba, Iya. kasat narkoba, teman gue banyak. Kalau yang punya Kapolres integritas teman gue tinggi juga ya, ada. yang nggak- Kalau teman-teman gue selama ini polisi-polisi oke-oke. Serius, Iya, gua nggak benar. beneran. Emang nggak semua, kan Iya, makanya aku iya. bilang oknum. Iya. tersebut. Terus? Habis itu aku bilang nanti kalau pulang jangan lewat dari jam 4 ya, nanti Kata kamu? Iya, nanti selfie ya kayak seperti biasa aku bilang. Oke. Kalau kamu pulang jam berapa jadi aku tahu, karena biasanya aku tidur. Habis itu pas mau sholat subuh, aku ngeliat loh kok suami aku nggak ada di samping. Nah dari situ karena WA-an aku sama dia itu sadapan, jadi aku ngeliat. Kamu nyadap handphone polisi nih? Iya. Wah, kacau banget nih. Cewek begini nih. Sampai polisi, handphonenya disadap sama orang biasa. Gimana caranya sih? Jangan ajarin istri saya. Gimana tuh ceritanya tuh? Nyadap gimana? Iya memang waktu pacaran Disepakatin memang ya? kita Sepakat ya? Oh, saling menyekapati. Iya. Iya. Memang
memang agar saling keterbukaan aja saling. Jadi saling sadap tuh saling sama-sama tahu nih. Jadi kamu tahu tentang handphone dia? Aku juga tahu tentang dia. Oh gitu, yakin nih sama-sama? Iya. Persetujuan bersama? Iya, memang nggak ada apa namanya, memang nggak ada apa yang ditutup-tutupin dari kita. Memang kita kan stay bareng, terus juga handphone saling terbuka aja, nggak ada yang ditutupin. Sama kayak saya juga handphone, istri saya tahu semua iya, password saya, pin saya. Itu. Ya. Nah, habis itu tahu apa dari situ? saya ngelihat ada kontak ngomongnya itu seniornya, tapi fotonya cewek. Wah, ini modus yang perlu ditiru, gimana? Iya, nah jadi dari situ aku pancing. Ini lo bisa ngeliat gimana? Cuma masih buta nih soal apa sih lo bisa ngeliat WhatsApp dia gitu? Iya, aku bisa ngeliat WhatsApp. Cloningan jadi. Iya, jadi WhatsApp dia bisa ada di handphone lo. Iya. Ada nih fotonya. Nama senior. Iya, namanya senior. Dan Fotonya, dipertanyakan kan kalau di handphone telepon itu callnya walaupun udah dihapus di aku tetap ada. Nah, ada dia ngechat kamu udah di room kah gitu. Makanya dari itu tanya ke dia nih, kamu udah di room kah? Gitu. Nah, jadi habis itu aku langsung cari tahu. Nah, ini siapa ini? Terus aku cek. Kamu selidiki tuh. Iya, langsung aku selidiki. Iya. Paginya aku cari tahu, aku chat pakai nomor aku, mohon maaf ini siapa, aku bilang gitu. Terus dia nanya balik, kamu siapa? Dan aku telepon cewek, terus dimatiin. Suara seksi? Enggak juga sih. Halo gitu. Enggak, biasa. Oke, terus? Terus habis itu terus aku chat, kamu tadi malam di room sama suami aku, Kak, aku bilang gitu. Terus apa kata dia? Terus katanya, hah? Katanya, ini siapa, ini siapa? Dia bilang gitu, ini siapa, ini siapa? Aku masih belum nyebutin nih. Belum nyebutin. Kamu sama, adalah salah satu seniornya namanya B. Sama B ini Kak, aku bilang gitu. Terus dia nggak jawab, terus dia telepon aku, dengerin suara musik, dan itu aku tahu suara musik itu yang biasanya suami aku dengerin. Oh oke, aku bilang berarti ini lagi berdua sama itu. Aku pancing terus sampai akhirnya dia ngasih tahu bahwa dia lagi di kamar hotel habis ngobat itu. Dia ngomong. Jadi dia ke hotel apa namanya ini. Tapi sebelumnya aku ngechat si oknum tersebut. Suami kamu? Suami aku itu ngechat, dia ngakunya dia lagi di Polda. Lagi ke kencengan katanya gitu. Dia ngomong tuh? Iya ngomong. Ada bukti WhatsApp-nya? Ada bukti WhatsApp. Ada ya? Ada. Ada. Terus habis itu karena aku sudah tahu dia di hotel, aku langsung ke hotel tersebut sendiri. Dan perempuan itu ngebuka, terus aku sampai sana langsung kayak kenapa ini bisa terjadi tuh, kenapa? Ada siapa di situ? Ada cewek itu. Dan? Suami aku. Oke, terus? Terus aku langsung kayak langsung bangun, kan suami aku posisinya lagi tidur kan. Aku bangunin, aku bilang kenapa ini kenapa, aku bilang gitu, kenapa terjadi, aku bilang gitu. Terus aku gini-giniin pokoknya sampai dia bangun. Habis itu dia bangun, dia genggam tangan aku, terus habis genggam tangan aku tuh sampai remes gitu. Mungkin dia masih belum sadar sepenuhnya. Sampai belum sadar sepenuhnya. Habis itu dia aku bilang cewek itu kan masih ada. Aku bilang ini keluar, ini urusan suami istri. Keluar cewek itu? Keluar, tapi dengan pelangga-pelanggonya dia masuk lagi karena alat makeupnya ketinggalan katanya. Terus habis itu keluar lagi. Habis itu mungkin aku nggak tahu pembahasannya apa sama cewek itu. Dia bilangnya katanya ternyata bahwa aku sama dia udah putus. Dan kan nikah kok putus nih? Iya, makanya dia ngakunya kan ke orang-orang pacar karena kan tertutup nikah siri. Terus habis itu aku cekcok sama dia, aku bilang kenapa ini terjadi, aku bilang karena aku udah percaya penuh, kurang apa lagi aku selama ini, apa aja udah aku kasih, aku bilang gitu, sampai aku rela habis-habisan, aku bilang
ngebolehin juga udah ngebolehin gitu, kenapa jadi sampai bisa terjadi kayak gini, aku bilang gitu. Habis itu udah dia kayak masih kayak gimana, habis itu kita cekcok, habis itu dia langsung nendang aku Di hotel itu? iya, langsung nendang aku, langsung mukul aku. Habis itu dia bekap aku. Bekap mulut? Enggak, tangan. Oke. Dia bilang jangan pergi, kalau pergi lo gue bunuh, dia bilang gitu. Pokoknya lo jangan kemana-mana. Terus aku ketakutan sendiri, aku sambil ngechat sama mamahnya. Aku sampai konfirmasi sama mamahnya. Terus habis itu respon mamahnya juga, kata mamahnya gimana lagi ini, mama juga bingung katanya gitu. Habis itu aku nelpon seniornya yang ikut ngerum kan. Tuh, nah dijemputlah sama seniornya itu. Nah di depan seniornya itu cekcok lagi. Dan seniornya pun mengakui bahwa salah dia meninggalkan duluan pulang. Si oknum itu pulang katanya. Jadi dia sama cewek itu katanya gitu. Terus habis itu di depan itu pun dia masih nendang aku, masih mukul aku. Terus habis itu ngancem mau dibunuh, dan itu aku konfirmasi balik karena saat itu aku udah kayak stres banget. Aku konfirmasi balik ke seniornya dan dia mengakui kalau memang benar terjadi itu. Dan ada rekaman suaranya. Rekaman suara apa? Rekaman suara si seniornya bahwa membenarkan kalau kejadian tersebut, kalau aku memang benar-benar nggak mengada-ngada gitu. Yeah. Nah setelah itu aku lapor ke Banjar Tengah karena kan Polsek Banjar Tengah. Habis itu karena aku cerita bahwa aku ini nikah siri, jadi diarahkannya ke Propam Polda Banjarmasin. Okay. Nah di Polda, sampai Polda aku nelpon pengacara aku, si Agung, timnya dari Pak Andik juga. Jadi aku didampingin sama Mas Agung. Pas didampingin Mas Agung tersebut, karena aku juga di sana masih shock, masih memandang orang tuanya, mamanya baik. Jadi di sana dibikinlah pernyataan dari oknum tersebut, suami kamu ini, ya, suami aku ini, bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Dan ternyata keesokan harinya dia dicariin. Aku diteleponin sama orang-orang Polda, sama teman-temannya kan, katanya mana nih si oknum ini. Terus kata aku nggak sama aku bilang gitu. Nah aku cari tahu lagi lah sama nomor telepon tersebut. Ternyata handphonenya yang perempuan ladies itu dipegang sama oknum itu. Nah habis itu aku telepon, dia bilang dia lagi di jalan mau ke Polda, katanya tadi dia ganti baju doang. Lah kenapa aku bilang masih pegang handphonenya si ladies ini, aku bilang gitu. Berarti kamu masih berhubungan dong, aku bilang gitu. Nah dari situ kita mamahnya sama aku ngejemput ke Polda. Terus habis itu kita makan dulu. Terus habis itu kita bawa ke rumah mamahnya aku. Dan di sana itu kita suntikin vitamin buat dia biar istirahat gitu. Dan mamanya izin mau pulang karena katanya mau ganti baju dulu sebentar ya, mumpung dia tidur juga nih orang. Dan habis itu aku gojekin handphonenya si LC tersebut. Habis itu dia tiba-tiba bangun langsung ngerampas handphone aku karena dia mungkin ngelihat mamanya udah pulang. Kata dia kan tungguin, tapi mamanya kan pulang aja karena ya namanya istilah kata suami istri juga nggak apa-apa, mungkin pikiran mamanya kayak gitu kali ya. Terus aku langsung ditendang dan itu ada kakak aku. Nah disitulah aku langsung lapor pidananya ke Polresta. Dia tahu dilaporin apa reaksi dia? Tahu dia, dan dia tamengnya bawa mamahnya ke Polresta karena dia tahu aku nggak paling lulus sama mamahnya, karena mamahnya ini benar-benar baik banget sama aku, benar-benar sayang banget sama aku.
Tapi reaksi dia waktu kamu laporin ke propam? Biasa aja. Nggak takut sama sekali? Enggak. Kenapa bisa nggak takut? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Habis itu udah. Habis itu besoknya, habis itu pas malamnya yang pas aku ditendang itu, dia ternyata ke salah satu hotel, beda hotel lagi, dan menyusul si ladies itu lagi. Masih dengan cewek itu lagi? Dengan masih cewek itu lagi. Habis itu aku lapor ke Propos, dijemput. Dijemput ke hotel itu, Propos? Iya, dijemput sama Propos. Oh, jadi ini udah sampai Propos nih? Iya, udah sampai Propos. Habis itu udah diceramain lagi, dilepas lagi. Besoknya aku dipanggil sama wadirnya. Wadir apa nih? Wadir dari Krimum. Wadir Krimum, ya. Wadir Krimum, sama dia juga bahwa dikasih tahu kalau si oknum ini dikasih tahu kalau si oknum ini akan ditugaskan satu piketan 1 bulan di Polda katanya. Terus aku tapi kamu ceritain nggak sama Wadir itu kelakuannya? Iya, udah. Dengan tadi apa yang diminum, dikonsumsi? Iya, udah. Apa komentar Wadirnya? Udah dites urin juga. Apa komentar Wadirnya? Komentar Wadirnya ya mau gimana lagi gitu maksudnya. Nah, itu kan anak buahnya kan? Iya. Nggak ada tindakan apa tegas? Iya, tindakannya ya dihukum di piketan itu doang. Tidak ada tindakan disiplin lain? Nggak ada. Oke, lanjut. Habis itu udah ternyata yang terjadi itu nggak 1 bulan, 1 minggu doang. Dan aku konfirmasi lagi ke Wadir, aku bilang, Pak, apakah benar dia di 1 bulan? Ternyata nggak, 1 minggu aja, karena dia berkelakuan baik katanya. Terus habis itu tapi cerita-cerita di luar, ternyata dia di piketan itu masih bisa ke THM, dan aku nemu fotonya. Dan THM itu tempat hiburan malam ya? Iya, tempat hiburan malam sama ladies itu lagi. Sama. Ladies itu lagi, dan akhirnya besoknya dia pengen ke ke tempat hiburan itu, tapi udah ke gap sama aku. Akhirnya dia datang ke kontrakan aku itu, ngamuk lagi, nyet aku, mukul aku, nendang aku, dan itu di depan pembantu aku, ada saksinya juga. Habis itu aku disehat dan dibawa ke rumah mamanya dengan beralasan biar aku nggak nuduh dia macem-macem. Padahal emang dia ternyata masih bisa ke tempat dunia malam itu, dan udah banyak yang ngasih tahu. Kamu sekarang masih menikah dengan dia? Sampai saat ini sih belum ada kata talak dari dia, cuman untuk berkomunikasi udah nggak ada lagi. Oke, nah sekarang kasusnya sampai mana? Kalau kita Mbak Faradiba ini datang ke kantor ya, dia secara prosedur kita PAI, kita acara interview, terus kita berikan surat kuasa. Dengan tim kita bentuk tim juga, akhirnya kita lakukan upaya laporan ke Propam ya? Propam Polda. Polda Kalsel. Dan yang penganiayaannya juga kita laporkan juga ke Polres, Mas. Jadi ini sebenarnya semuanya jalan semua. Jadi dari pihak dari Propos Polda itu sudah sampai sidang disiplin. Bagus dong berarti ada tindakan ya? Ya, memang responnya bagus. Dari pihak Polres juga, ini jalan juga sudah sampai ke kejaksaan. Dan bagus juga responnya. Udah P21? Sudah SPDP ke kejaksaan. Oh, SPDP? Iya. Berkasnya sudah mulai diberikan ke kejaksaan, cuman masih bolak-balik ini mungkin. Iya. Nah itu prosedurnya udah kita jalankan dan ditanggapi sebenarnya bagus. Nah cuman dalam hal ini kok hasil dari sidang disiplin kemarin, sidang etiknya? Enggak, sidang disiplin aja. Sidang disiplin aja. Di sidang disiplin aja. Sidang etik? Enggak ada. Jadi sidang disiplinnya itu kok nggak adil gitu kesannya gitu. Oh, apa hasilnya? Demosi. Cuman demosi. Berapa tahun? 1 periode doang. Satu periode berapa lama? 6 bulan ya kemarin ya. 6 bulan. Demosi 6 bulan? Ya. Mungkin. Oke. Terus kurang tahu. penundaan gaji
sama mutasinya belum tahu juga, dan sampai sekarang kayaknya belum terrealisasi gitu. Oke. Itu aja Sidang sih. disiplin ini yang jadi agendanya apa aja dakwaannya? Berkaitan dengan penganiayaan yang di hotel ya, terus yang di Polres juga ya. Iya, di Ya, Polres. itu jadi kayak diakumulasi jadi satu Yang itu. tadi ke tempat hiburan malam, kayak tadi Iya. konsumsi apa segala macam itu Iya. jadi dakwaan nggak? Iya, memang Iya, udah aku itu bahas. dimasukkan semua. Ada. Dibahas. Iya, yang yang anu semua Kayak tadi itu. kamu bilang Iya, udah aku iniin. mengkonsumsi apa tadi? Iya. Udah. Itu aku- masuk dakwaan juga nggak di sidang? Enggak. Enggak, Kenapa yang nggak masuk? Karena tetap Nggak ada yang bukti? dibahas enggak, tetap yang dibahas ya tetap yang aku laporkan saat di propos itu Iya. aja. Yang dibahas cuman itu. Sedangkan aku pengen mengkonfirmasi kenapa kejadian ini itu langsung di-cut, tetap harus yang dibahas. Bukti-bukti yang kamu pegang kayak bukti chat soal tadi apa? Tadi ada pernyataan apa tadi? Kencang apa tadi? Iya, kekencangan. Segala macam. Dia di Polda lagi. Waktu dia dites urin hasilnya apa? Aku kurang tahu sih. Oke. Nah itu nggak dimasukkan ke dalam dakwaan? jadi kalau sidang disiplin kuasa hukum kan tidak boleh ikut. Iya benar. Ya, dia internal dari Polri. Kita hanya datang mendampingi Mbak Diba ini kemarin sebagai saksi, tapi diperiksanya juga secara internal juga. Jadi ya kita hasilnya itu tadi tahu-tahu. demosi aja. Iya, tahu-tahu sudah dapat putusan. Karena- Kok penganiayaan yang kayak gini kok putusannya kayak gitu aja gitu loh. Itu aja. Iya. Nah, itu dan kita juga kuasa hukum ini kesini nih juga sebenarnya sama Mas Uyani minta tolong untuk ini sekarang ini kayaknya mau dibalik. Oh gimana? Dibalik mau dicari-cari lagi kesalahannya dia. Kesalahan Kamu malah. Ya, Kamu contoh kayak misalnya dia melempar HP ke dia, ini nanti ini mau dijadikan laporan lagi kayak dia gitu. ngelaporin. Ya, jadi disitulah kita supaya perkara ini dapat porsi lah yang semestinya lah. Oke, emang kamu ngelempar handphone ke dia? Iya, aku ngelemparnya itu karena Karena apa? karena sebelumnya dia waktu itu ngelakuin hal yang sama aku. Karena saat itu kan aku juga emosi banget. Iya. Siapa sih yang nggak emosi ngelihat suami sama cewek lain Oke. gitu. Sedangkan dia cuman di chat, mantan aku ngechat dan aku pun nggak ada ngechat apapun. Cuman ngechat tanya apa kabar, handphone aku juga seremuk-remuknya. Diapain? Dihancur nama dia, dibanting, terus aku diten, terus aku digam itu. Nah makanya dari acuan itu pas waktu dia itu yang aku ingat tuh kayak handphonenya dia yang aku iniin juga sama. Ini adalah reaksi dari Iya. sebuah aksi. Iya. Iya. Jadi sebenarnya gini Mas, masih banyak polisi yang baik. Oh gitu. banyak mas. Dan Kalau kita lebih- bicara polisi yang baik bukan masih banyak banget. Banyak banget. Tapi yang baik-baik itu yang nggak kelihatan sekarang. Gitu kan. Iya. Yang kelihatan bukan mereka nggak mau, ya karena adanya oknum-oknum yang Iya. terlalu menonjol ini. Makanya kita gitu, Pak. tidak mau Iya. dengan satu orang yang seperti itu. Iya. Citra polisi yang sekarang ini sudah mulai baik Betul. di masyarakat Iya, ini setuju. Setuju. jadi bermasalah lagi. Karena tugas kita bersama mas. Siap. Ini bukan hanya kepolisian, institusi apapun tugas kita sebagai warga negara. Kalau kita mencintai negara kita ya, Ya. kita harus mengkritik kalau emang itu nggak benar. Benar kan? Iya, betul. Iya kan? Dan kalau yang siapapun mau institusi pemerintahan, lembaga pemerintahan, institusi Iya. kepolisian, tentara itu. Kalau dikritik juga jangan sakit hati. Karena memang faktanya. Kalau emang itu faktanya, gitu kan? Apalagi ini berulang-ulang. Iya, iya. Dan sekarang juga menurut saya bukan hanya dari luar, dari Iya. internal juga institusi apapun, lembaga apapun juga harus bereaksi atas apa yang terjadi di lembaganya. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Misalnya kayak kemarin ada kasus Sambo, kasus narkoba di polisian. Nah, dari para di dalam internal juga mereka juga harus menyikapi itu sendiri juga, harus berani mengkritisi internalnya juga. Iya. Betul-betul di mana di kementerian di mana harus Semuanya. begitu. Iya. Ya. Makanya kita lawyernya juga, Iya. lawyernya Mbak Diba ini juga dengan cara seperti ini kita mengawal, sama-sama mengawal supaya mendapatkan sesuai porsinya dia lah. Iya. Keadilan dia sesuai dengan dia sekarang ini, keadaannya dia ini. Jadi menurut Mas harusnya gimana? Kita dengan adanya podcast ini sangat membantu kita untuk bisa
mengawal perkara ini. Iya, Ya, maksudnya itu. saya kebetulan ditonton teman-teman saya polisi-polisi banyak yang nonton. Ya itu makanya. Alhamdulillah. Iya, Ya ini sampai ke Pak Kapolri nanti ya, Insya terutama pimpinan tertinggi bahwa Mohon di daerah-daerah ini kan di daerah Kalimantan Selatan ini. Kemarin ada yang sebelumnya Kaltara kemarin di sini. Iya. Iya. Ini supaya ini merasa adil nggak gitu loh, Mbak Coba, Diba? Mbaknya. Merasa adil nggak dengan adanya sidang disiplin saya kan kemarin nggak putusan ngerti. kan Iya. gitu? Saya nggak ngerti. Ini kan yang merasakan kan dia. Nah itu. Enggak sih, karena aku ngelihat dia nggak ada efek jerahnya. Maksudnya kayak masih bisa baik-baik aja, masih sama ladies itu, dan Kamu cemburu? nggak cemburu. Enggak, saya nanya. Nggak cemburu juga sih, tapi maksudnya yang namanya punya hati ya gimana ya, maksudnya aku loh yang berjuang yang gimana gitu, jadi ngelihatnya tuh kayak gimana dan hasilnya cuman kayak gitu, sedangkan aku yang udah hampir 2 tahun yang ngerasain yang sering tindak kekerasannya, ujung-ujungnya hasilnya kayak gini dan mental aku bener-bener dirusak. Jadi ya aku kayak ngerasa ini nggak adil banget, dan sampai aku ngerasa diri aku tuh nggak ada gunanya banget gitu, sampai aku segitunya banget. Tapi kamu udah nggak cinta lagi sama suami kamu? Jujur sama Enggak. sama sekali. Enggak. Kalau kemarin masih ya. Kemarin tuh kemarin hari Kamis. Maksudnya waktu kejadian itu masih. Oke. Tapi untuk sekarang udah ikhlas aja. Cuman aku di sini minta keadilan seadil-adilnya gitu. Karena ya bagaimanapun aku yang ngerasain di sini, dan aku ini cewek. Biar gimana pun kan cowok nggak boleh Iya. untuk kekerasan kepada wanita gitu. Oh iya, setuju. Ya kan, jadi dan apalagi kejadiannya ini berulang-ulang. Menurut saya nih, saya bicara umum ya. Ya. Kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum, hukumannya harus lebih berat dibanding orang yang melakukan orang biasa. Harusnya. Karena Dia tahu. itu yang melakukan penegak hukum, dia tahu hukum. Ya. Itu menurut saya. Ya. Dan saya setuju sama pernyataan Kapolri dulu kan. Kalau ada yang melenceng-melenceng kan ditebas sampai ke akar-akar yang membuntutnya apa-apa. Ekornya, Kepalanya kepalanya dulu. juga harus di... Iya. Itu saya setuju, tapi itulah, kita tunggulah. Ya. Karena kita percaya kepolisian kita, Kapolri kita, Pak Listio Sigit, Ya. pasti akan konsisten dengan Dan semoga didengar. omongannya juga, dan juga saya juga nggak lupa dengan adanya pernyataan Ya. siapapun yang mengkritisi polisi paling kenceng, dia adalah sahabat polisi. Siap. Itu kan kita pegang omongannya. Iya. Ya, benar kan? Jadi hormat saya sama Pak Kapolri, saya dukung Pak. Ya, dan menurut saya itu, Iya. ya apalagi kalau menurut saya pribadi ya, Iya. kita bicara umum, kita nggak usah bicara laki kamu ya. Misalnya ada oknum nih, kekerasan, dia pakai narkoba, gitu kan. Terus habis itu dia ngerum sama wanita yang bukan pasangannya. Ya, hal-hal kayak tadi dilakukan oleh penegak hukum, kalau sampai nggak ditindak sama atasannya, Memalukan. sangat memalukan. Iya. Menurut saya ini jadi pertaruhan juga nih buat atasan-atasan siapapun. Ini bukan hanya kepolisian ya, kita bicara di instansi pemerintahan, di Semua. kementerian, kok ada anak buahnya yang melakukan begitu, harus ada tindakan sangat tegas. Kalau enggak nanti akan mencoreng institusinya, lembaganya, semuanya. Iya. Karena negara kita kan menciptakan institusi itu untuk masyarakat gitu. Oh iya benar dong. Kalau di dalamnya udah nggak beres kan gimana? Gitu. Iya benar. Agar tidak lagi nanti orang bilang bahwa ini bukan hanya oknum gitu, tapi oknum di sebuah kelembagaan jadi oknum lembaga kan nggak mau nih banyak kan. Oknum jadi oknum ini terlalu banyak kan nggak mau nih. Emang harus tindak tegas. Ini kita tunggu nih. Apalagi menjelang 2024 nih, Pak Presiden Jokowi sebentar lagi kan akan mengakhiri masa jabatannya. Di sini Bapak Jokowi harus bertindak tegas juga. Iya kan? Iya. Oke. Dan untuk yang di kepolisian, untuk pidananya Masih kita kawal terus sih. dikawal terus ya? Iya, kita Oke, kawal tapi terus. berjalan terus ya? Iya. Tidak ada upaya damai dari pasangan kamu? Ada upaya Tawaran. damai itu, tawarannya dia malah bilang gini, kamu mau nggak? Kamu mau apa? Mau cabut laporan, tapi kamu mau apa, katanya gitu. Mau apa nih? Mau apa, maksudnya itu kayak mau harta apa gitu.
Terus habis itu dia bilang kalau kamu nggak cabut laporan ya udah aku nikahin aja. Ladies ini biar Ladies and gentlemen, ladies yang tadi itu. Iya, pemandu karaoke tersebut. Ngancamnya gitu. Iya. Kamu peduli emang kalau dia nikahin sama Terus katanya biar kamu sakit hati katanya gitu kan. Terus aku bilang ya udah terserah, aku bilang kalau itu pilihan kamu ya terserah gitu, bukan bandingan aku juga maksudnya. Bagus kalau ngomong begitu benar. Iya, aku bilang pride, bukan bandingan aku juga, aku bilang gitu kan, kalau itu seleramu ya udah. Iya, biarkan. Iya. Kamu nggak sakit hati juga kan? Iya, enggak. Ya habis itu cuman aku depresinya itu ya kenapa aku sampai diginiin gitu, maksudnya kayak padahal dia tuh ya gimana ya, padahal udah aku naruh harapan ke dia gitu, maksudnya kayak ya udah bergantung, mungkin karena aku terlalu berharap banyak kali bucin, ya. kamu kebucinan. Jadi terlalu baper jadi ya dampaknya aku itu langsung jedotannya itu langsung kayak merasa diri aku tuh ya gitu deh. Satu juga yang saya mau tambahin itu, ini nih sekarang merasa ketakutan. Ketakutannya itu apa? Satu, dia mempunyai kewenangan kan di dalam institusi itu tadi, dan akhirnya yang ditakutkan sama dia ini nanti jangan-jangan pikirannya dia tuh selalu seperti itu. Jangan-jangan ini Santi saya dihajar lagi, dilaporkan balik. Ini lagi ini jadi banyak pikirannya dia seperti itu. Jangan gitu. Pernah takut dan gentar kalau kita benar. Iya. Saya pun begitu. Iya. Saya dalam menjalankan hidup saya, apalagi setelah setahun ini, saya udah bukan uya-kuya yang dulu lagi. Ya, saya harus uya, udah jadi surya utama yang punya prinsip. Lagi kita benar, kenapa kita masih takut? Jangan takut kita mau dikriminalisasi kalau kita nggak kriminal. Ya. Karena masyarakat kita akan terbuka matanya apabila hal itu terjadi di negeri kita. Nggak pernah takut, jangan pernah takut. Gitu. Ya. Itu intinya itu. Dan kamu jangan pernah menyesali lagi apa itu yang udah terjadi sama hidup kamu. Jangan pernah menyesal, aku pernah sama dia ternyata begitu, udah terjadi. Ya itu emang ya bagian musibah lo aja dalam hidup lo gitu. Tapi kan sekarang udah lewatin itu. Iya. Ya. Oh dia mau nikah sama ini, sama itu, nggak usah peduli. Kamu jalanin hidup ke depan dan sekarang tuntaskan kasus ini. Intinya itu aja. Nggak usah peduli lagi dia sama siapa segala macam. Nggak usah nyesel lagi kenapa dia berbuat aku sama kayak begini. Emang dia udah berbuat begitu malu. Sekarang dia harus bertanggung jawabkan itu. Intinya gitu. Ya kan? Itu uya-kuya kadang-kadang bisa juga ceramah ya sama orang, tapi sama diri sendiri kadang-kadang juga bisa. Tadi surya utama ya barusan ya. Uya-kuya ya. Hidup surya utama untuk presiden. Hidup. Ya enggak, saya nggak jadi presiden. Saya jadi apa dong ini? DPR RI aja. Menteri kejujuran dan motivasi. Saya nggak mungkin. Boleh juga ya. Ya menteri urusan wanita, tapi kan biasanya wanita. Tapi nggak apa, saya nggak usah jadi menteri, nggak usah jadi apa, saya akan membela hak perempuan siapapun orang-orang yang tertindas di LBU Lembaga Bantuan Uya ini. Itu aja mas, tetap dikawal mas. Siap, pasti. Nggak masalah dong laporin polisi. Nggak apa-apa. Ya kalau benar kenapa enggak? Iya. Iya kan? Itu kan oknum ya kan? Iya. Oke, ya udah. Oke, kalau begitu harapan kamu ada mungkin nih, dia lagi nonton mau ngomong apa? Ya harapan aku sih semoga tidak mengulangi lagi dia sama yang lain-lain, cukup aku aja udah yang merasa kayak gitu. Gitu ya. Kamu nggak takut sama dia kan? Takut. Takut. Masih melihat takut? dia masih takut waktu sidang disiplin pun aku masih kayak gemeteran gitu. Kenapa dia melototin? Kayak enggak, kayak trauma aja, kayak keingatan kejadian itu aja. Kayak keingatan kejadian dia itu aja. Udah jangan takut lagi. Nanti kamu cantiknya hilang. Ya benar, kamu tuh cantik loh. Cantik. Ini, kamu tuh selebgram ya kan? Iya. Modeling. Ya, selebgram di Kalimantan Selatan. Mantan Putri Indonesia mantan 2018 sekalimantan. Sekalimantan. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, mantan Putri Indonesia Sekalimantan 2018. Keren, sayang kalau mesti diperlakukan tidak adil kan, semena-mena. Nggak pantas kamu mendapatkan perlakuan itu. Itu udahlah, kamu udah bisa dapat yang lebih baik lagi. Ya, cowok-cowok ya, mantan Putri Indonesia pinter sekali mantan ya kan. Udah pasti ya. Oke, Mbak Faradiba, Mas Andik terima kasih banyak mudah-mudahan menjadi perhatian. Ya, perhatian. Ya nggak usah jauh-jauh dari Polda Kalimantan Selatan aja dulu.
dan juga Polresta Banjarmasin. Banjarmasin ya, yang kasus pidananya. Iya. Dan semoga didengar juga sama Pak Kapolri kita. Iya, ya Pak Kapolres, Pak Kapolda, dan Pak Kapolri ya, hormat. Oke. Terima kasih banyak, silakan kasih komen buat kalian juga yang memiliki kasus-kasus apapun yang merasa mendapatkan ketidakadilan di sekitar kita, di negara kita ini atau dimanapun, mau dari hukum, mau dari apapun, ya silakan kirim email ke di bawah ini, ya. Nanti insya Allah kita akan coba mendengarkan keluh kesahnya dan supaya didengarkan lagi oleh pihak-pihak yang lain. Terima kasih banyak. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't